Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernand Bregzan dengan NIM 22133131. Dan di video ini saya akan membahas mengenai modul 1, yaitu Run Length Encoding pada mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia. Dan mungkin kita langsung aja ke soalnya. Ini dia soalnya modul 1 Run Length Encoding bagian encoder. Nah, ini tuh terdapat 3 soal ya, yang dimana pada pendahulunya itu kita diminta untuk mengencoding si nolnya itu. Jadi nolnya ada berapa, kita jadi nolnya muncul 1 aja, dan angka sebelahnya itu total si nolnya. Oke, kita langsung ke nomor 1. Tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Program ini, nah, kita analisis per barisnya juga, dimana C ini sebagai variabel yang berisikan nilai 4. Kemudian data stream ini sebagai variabel yang berisi tipe data string, yaitu stringnya ini bertuliskan 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1. Nah, kemudian baris selanjutnya itu print ini untuk mencetak mencetak pada layar, yaitu dengan parameter yang ada dalam kurungnya, yaitu mencetak data stream ke C pada layar. Dimana kalau kita analisis ini hasilnya 3. Jika kita analisis 3 ini menunjukkan, nah itu menunjukkan indeks dari si data stream ini, yaitu indeks keempat itu si angka 3 ini. Jadi kan 0 ini indeks 0, 1 indeks 1, 2 indeks 1, 2 yang ke nah 2 yang kedua ini indeks 3, dan 3 ini indeks 4 ya. Jadi program pertama ini untuk mencetak atau memanggil indeks pada variabel C yang nanti diprint pada dicetak pada layar. Itu untuk nomor 1. Nah, kemudian kita disuruh untuk ubah variabel C dengan angka sembarang. Nah, di sini saya coba C-nya itu ubah ke 6. Nah, dimana pada data stream ini indeks ke-6 itu adalah angka 1 atau angka terakhir ini. Maka yang muncul pada ini itu adalah K6. Dan jika kita coba jadi angka 5, itu yang muncul nanti angka 0. Kita tunggu ya. Lagi connect. Yang muncul adalah ya angka 0, karena indeks kelima itu 0, atau pada saat C kelima itu angka 0, seperti itu. Nah, analisa program itu, nah jadi dari fungsi dari program ini itu untuk mencetak mencetak dengan parameter data stream ke C, atau data stream C ini tuh ada pada indeks berapa sih, itu ya mungkin ada contoh sebelumnya itu indeks kelima, yaitu mencetak angka 0. Jadi seperti itu untuk nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Tulis program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Ini kita dikasih program seperti ini ya. Nah, itu hasilnya itu jumlah angka 0 adalah 6. Oke, kita analisis per barisnya dulu. C sama dengan 0 ini mungkin seperti tadi ya, dimulai dari C ini sebagai variabel yang berisikan nilai 0, kemudian count. Nah, count ini variabel yang diberi nama count, yang dimulai juga atau diberi nilai 0 awalnya. Data stream variabel, kemudian berisikan tipe data string, itu berisikan angka 4, 5, 1, 3, 2, 5, 3, 4,
0, 0, 0, 0, 0, 0, nolnya ada 5, nolnya ada 6, kemudian 7, 6, 2, 3, 1, 4, 5. Nah, kemudian kita masuk ke baris perulangan, yaitu for x, in range, len, data stream. Len data range dan lennya sama kayak program sebelumnya ada. Nah, kemudian kita masuk ke if. Nah, if ini itu termasuk conditional statement ya, nanti mungkin penjelasannya akan saya tampilkan di layar. Ya, seperti itu mungkin penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk ke if. Nah, if ini itu masih termasuk pada perulangan ya. Jadi ketika data stream saat ini atau data stream C ini sama dengan 0, maka dia akan masuk ke program bawahnya. Nah, ini bagian yang menjorok ke dalam ini tuh merupakan penanda jika program ini tuh masuk ke dalam bagian dari program sebelumnya. Mungkin kayak seperti ini ya, for ini yang if-nya itu menjorok ke dalam, yang berarti if ini masih bagian dari program perulangan atau for ini, dan juga count ini masuk ke dalam bagian dari program if. Jadi ketika kondisi ini memenuhi, dia akan masuk ke sini ke count. Namun jika tidak memenuhi, dia akan langsung ke C plus 1 gitu. Jadi ini di skip si count plus 1-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti kan tadi ketika C data stream ini memenuhi syarat, maka nilai count ini akan bertambah 1 atau variabel count akan bertambah 1. Kemudian lanjut C sama dengan C plus 1. Nah, ini itu berfungsi untuk melanjutkan atau menambahkan nilai C yang nantinya fungsi untuk menjalankan terus perulangan. Jadi perulangannya jalan terus sampai ke indeks terakhir. Seperti itu. Dan ketika kondisi perulangan ini sudah tidak memenuhi, maka akan menjalankan perintah print. Itu kemarin ini berisikan tipe data string dengan mencetak juga nilai dari count di akhir perulangan. Nah, jadi hasilnya ini, jadi jumlah angka 0 adalah 6 gitu. Nah, ini ya tadi analisanya tiap baris seperti itu. Dan ya, fungsi dari program nomor 2 ini yaitu untuk menghitung angka 0 yang muncul pada variabel data stream. Nah, kunci dari program ini tuh untuk menghitung itu ada di ini nih, perulangannya sampai si C ini, C plus 1. Mungkin terlebih khususnya itu ada di if ini ya. Jadi ketika kondisi saat C segitu saat ini tuh sama dengan 0, nanti si count-nya ini akan terus bertambah terus, dan ketika tidak memenuhi dia akan terus berjalan nilainya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 3, kita ini udah mulai mengencoding datanya, dimana kita itu diberi contoh ya, ini contohnya seperti ini. Jadi data streamnya seperti ini, dan nanti hasil si encodingnya itu jadi 0-nya itu hanya muncul 1, dan angka selanjutnya itu menampilkan jumlah dari perulangan atau munculnya si angka 0 itu, yaitu ada 8 seperti itu. Di vouchernya nanti aja kita bahas, di programnya dulu aja. Oke, kita menggunakan data stream sama seperti sebelumnya ya, yang 413 bla 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 itulah. Kemudian nah, kita mulai. Nah, C ini sama kayak tadi ya. Jadi C ini sebagai variabel yang berisikan nilai awal 0, kemudian variabel count yang nantinya itu berfungsi untuk menghitung nilai 0 yang ada pada data stream. Jadi C ini untuk sebagai nilai saat ini yang nanti program akan, atau indeks awal
untuk program nantinya. Kemudian data stream ini sebagai variabel, data stream membersihkan nilai tipe data string, membersihkan ini ya nilainya. Kemudian ada perulangan for x in range len data stream. Jadi perulangan si data stream ini. Nah, ada kondisi if. Nah, if-nya ini ada dua ya. Jadi if pertama ini untuk menghitung ada berapa banyak sih nolnya. Nah, untuk jadi kita bahasin dulu aja. If data stream C sama dengan 0. Jadi ketika data stream saat ini waktu saat perulangan ini sama dengan 0, dia akan menambahkan nilai dari variable count yaitu ditambah 1. Namun jika ini tidak memenuhi, dia akan melewati program baris atau program ini dan masuk ke program if yang kedua, yaitu ketika data stream selanjutnya atau C plus 1 itu tidak sama dengan 0, maka dia akan ngeprint si 0 itu untuk menunjukkan apa ya, gini aja. Jadi ngeprint 0 kemudian ditambahkan dengan kita str count ini tuh kita ngubah tipe data yang tadinya tipe data count itu kan integer ya, kita ubah menjadi string, yaitu sintak itu str dalam kurung parameternya, atau si count ini yang tipe datanya integer dan kemudian ditambah dengan n sama dengan non ya. Jadi n ini tuh jadi setelah si program ini di print itu dia akan sebelahnya itu kosong ya, jadi bisa diisi, lanjut diisi gitu nanti di print else ini. Nah, jadi fungsi si if kedua ini untuk mencetak ada berapa banyak 0 yang muncul dalam data stream, kemudian memunculkan mencetak nilai 0, kemudian angka setelahnya itu jumlah 0 yang muncul pada data stream, seperti itu. Kemudian nah else ini akan berjalan ketika kondisi if pertama dan if kedua ini tidak memenuhi syarat, kemudian akan masuk ke program else dan juga masuk ke conditional statement yang nanti itu akan ngeprint si data stream pada saat ini itu. Jadi ya nanti akan terus berjalan, data stream itu akan selalu dicetak terus. Nah, ketika kondisi ini itu sudah salah satu dari conditional statement ini sudah berjalan, nanti C-nya ini akan ditambah 1 agar ulangan ini terus berjalan, seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Jadi nah di sini nih. Jadi 0-nya itu muncul 1 dan angka setelahnya itu hasil dari count yang ini, atau count-nya ini itu banyaknya nilai 0 yang muncul pada data stream, yaitu 6, kemudian dilanjut dengan data stream yang ada gitu. Oke. Di sini ada kesalahan ya. Pada flowchart yang saya kirim di modul 1, dimana seharusnya itu seperti ini. Ini salah ya. Oke, kita bahas yang ini aja yang udah saya perbaiki. Oke, jadi kita mulai ulang aja. Jadi ada star, ini pasti ada ya. Kemudian data stream, inisialisasi data stream. Kemudian variabel C sama dengan 0. Inisialisasi count sama dengan 0 nilai awalnya. Nah, masuk ke perulangan. Kemudian ada decision, dimana apakah C kurang dari si len data streamnya. Nah, kalau iya, masuk ke perulangan ini atau conditional statement pertama, dimana if data atau apakah data stream saat ini tuh sama dengan 0. Kalau iya, maaf ini sedang temen ini. Kalau enggak, ini tuh bisa jalan ke sini. Nah, no, kalau no ya.
Ini aja sini. Kalau bisa langsung ke sini. Oke. Jadi ketika ini memenuhi nggak sih? Memenuhi. Oke. Lanjut nih. C tambah 1. Kemudian masuk lagi ke sini. Ke conditional if kedua. Yang dimana apakah si data stream ini tuh data stream setelah dari 0 ini sama dengan tidak sama dengan 0. Kalau iya, maka dia akan ngeprint string 0 ditambah dengan variable count yang diubah tipe datanya menjadi string. Kemudian lanjut perulangannya. Terus perulangannya sampai semua kondisi ini tidak memenuhi, dan nantinya masuk ke else. Else-nya itu bagian ini ya. No. Kemudian akan ngeprint data stream saat ini terus sampai perulangan selesai. Nah, ketika ini sudah perulangan selesai dan kondisi ini tidak memenuhi, maka program akan berhenti. Seperti itu ya. Jadi seperti ini seharusnya flowchartnya. Yang tadi salah ya, seperti itu ya. salah. Nah, jadi fungsi dari program nomor 3 ini yaitu untuk men-encoding angka 0, yaitu atau dirubah angka 0-nya ini jadi hanya menampilkan satu angka 0 dan angka setelahnya itu jumlah dari banyaknya angka 0. Oke, mungkin seperti itu untuk modul 1 ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.